And she knows that I gotta be trusted. She's read love, but the lies and I see. She's read love, and she knows that I gotta be trusted. She's read love. Wasit Persib Bandung vs Barito Putra kena hukuman PSSI, dibebas tugaskan selama 8 minggu. Wasit Ervan Effendi yang memimpin pertandingan Persib Bandung lawan Barito Putra Video Assistant Referee atau VAR kian dibutuhkan kompetisi Liga Indonesia. Laga antara Barito Putra vs Persib Bandung, Jumat, tanggal 23 Februari tahun 2024, di Stadion Sultan Agung Bantul, penuh dengan kontroversi. Bagaimana kepemimpinan wasit M. Ervan Effendi di laga pekan ke-25 Liga 1 2023/2024 itu banyak dipertanyakan, bahkan oleh kedua belah pelatih. Ervan Effendi dianggap salah memberi kartu merah langsung kepada bek Persib Alberto Rodriguez menit 70. Dalam bahasanya, wasit tersebut mendapat pembinaan dari PSSI selama 8 minggu. Ervan Effendi baru bisa bertugas kembali pada minggu ke-12. Dalam evaluasi yang dikeluarkan PSSI, wasit Ervan Effendi melakukan kesalahan saat memimpin Persib Bandung vs Barito Putra pada pekan ke-25 kompetisi BRI Liga 1. Tepatnya Jumat tanggal 23 Februari tahun 2024. Kesalahan yang dibuatnya, yakni wasit lalai dalam menerapkan Laws of the Game, LOTG, tentang pemahaman pelanggaran. Kala itu, Barito Putra mendapatkan tendangan bebas sedangkan Alberto Rodriguez dianggap melanggar Gustavo Tocantins dan menurut PSSI putusannya salah karena Alberto tidak mengenai Gustavo pemain Barito Putra dan berguletik di kotak penalti. Lalu wasit menghukum Alberto dengan kartu merah, semestinya pelanggaran juga diulang. Karena terpantau teman pemain Nick sebelum menghadang terlebih dahulu sudah mengantisipasi datangnya alur bola, tapi wasit mengesahkan kartu merah untuk Alberto. Pada laga itu, Persib Bandung imbang dengan skor akhir 1-1. Selain Ervan Effendi ada belasan perangkat pertandingan yang terdiri dari wasit, additional assistant referee, dan asisten wasit yang mendapatkan berbagai macam jenis hukuman. PSSI berharap seluruh perangkat pertandingan menjalankan tugas sesuai Law of the Game, LOTG. Setiap wasit yang menjalankan tugas dengan baik pasti ada award. Namun bila tidak menjalankan tugas dengan baik akan ada pembinaan tanpa tugas. Saya akan telusuri wasit tersebut, dan dipastikan tidak ada kecurangan, ujar Ketua Komite Wasit PSSI. Bongkar pasang pemain jadi penyebab performa buruk Persib Bandung. Hasil minor didapat Persib Bandung di 5 pertandingan terakhir Liga 1 2023/2024 tanpa meraih satu pun kemenangan. Legenda Persib, Yudi Guntara menyebut, bongkar pasang pemain di tengah musim jadi penyebab turunnya performa tim berjuluk Maung Bandung ini. Dalam 5 laga terakhir, Persib 4 kali meraih hasil imbang melawan PSM Makassar, Bali United, Persis Solo dan terakhir, imbang 1-1 melawan Barito Putra, Jumat 23/2 malam. Sementara satu laga berakhir dengan kekalahan saat bersua Persik Kediri. Hasil itu membuat posisi Persib di 4 besar klasemen terancam. Saat ini, Persib menduduki urutan ketiga dengan 42 poin dari 25 pertandingan. Persib bisa saja tergeser oleh Bali United di urutan keempat yang baru memainkan pertandingan hari ini. Legenda hidup Persib, Yudi Guntara mengungkapkan faktor yang menyebabkan anjloknya performa Persib di putaran kedua musim ini. Yudi menyebut, masalah utama yang dihadapi anak asuh Bojan Hodak adalah kekompakan tim. Bukan tanpa sebab Yudi mengungkapkan hal itu. Sejak ditinggal Freds Butuan, Levi Madinda, Iputu Gede dan Daisuke Sato pada jendela transfer paruh musim, permainan Persib terus mengalami grafik yang menurun. Para pemain juga terlihat tidak kompak di atas lapangan. Pada saat ditinggalkan Madinda, Putu Gede,
Sato dan Freds Butuan kan ya? Ya itu makanya saya melihat Persib selalu mengganti pemain dan pelatih saat kompetisi bergulir. Sedangkan kunci tim itu adalah untuk tangguh dan solid adalah kekompakan tim. Ucap Yudi saat dihubungi. Sabtu, tanggal 24 Februari tahun 2024. Saya menyoroti kekompakan tim. Gak usah dibilang lagi pemain Persib itu skuadnya terbaik. Secara individu itu mumpuni. Sudah wah. Cuma masalahnya kenapa di 5 pertandingan Persib selalu bermain tidak enjoy. Masalahnya kekompakan tim. Tegasnya melanjutkan. Yudi menuturkan, di putaran pertama, Persib yang banyak menggunakan formasi 4-3-3 dengan Levi Madinda sebagai kreator serangan dan Freds Butuan sebagai pembongkar pertahanan lawan mampu menjelma sebagai tim yang sulit dikalahkan. Itu terbukti setelah Persib meraih catatan tidak terkalahkan dalam 14 pertandingan. Namun hengkangnya pemain-pemain tersebut, kata Yudi, berdampak pada terganggunya kekompakan tim meski Persib mendatangkan Henhen Herdiana dan Stefano Beltrame sebagai penggantinya. Setelah Madinda gak ada, Freds Butuan gak ada, Sato gak ada, Putu gak ada, itu hilang. Bukan berarti Beltrame jelek, bukan berarti Henhen jelek. Tidak menurut saya, sekarang bukan waktunya adaptasi lagi. Di putaran kedua Persib mengganti pemain, otomatis beradaptasi lagi dan itu lama, jelasnya. Sedangkan tim lain mempertahankan kekompakan tim, seperti Borneo FC, PSIS bagus, Bali United, imbuhnya. Dia juga menyinggung sikap manajemen Persib yang dengan mudah melepas pemain saat kompetisi masih bergulir. Minimal menurut Yudi, bongkar pasang pemain dilakukan di akhir musim atau saat kompetisi selesai bergulir. Mengenai kontrak pemain harus dipastikan, jangan sampai begitu saja bisa dilepas. Kayak Freds, Madinda, Putu gede dengan mudah lepaskan, akhirnya mengganggu kekompakan tim, minimal di akhir kompetisi. Ini dalam perjalanan, dalam tim bagus, tapi dilepas, tutup Yudi. Dirugikan keputusan wasit, Mark Klok sepakat ikuti jejak Bojan Hodak. Mark Anthony Klok sepakat dengan pelatih kepala, Bojan Hodak untuk melayangkan surat komplain kepada PSSI atas kinerja wasit utama di laga Persib Bandung vs Barito Putra pada Jumat, tanggal 23 Februari tahun 2024. Diketahui sebelumnya, pemain naturalisasi asal Belanda tersebut menganggap bahwa keputusan wasit utama MR Van Effendy banyak kontroversi. Salah satunya, yaitu saat Alberto Rodriguez Martin mendapatkan kartu merah secara langsung pada menit 70. Akibat kartu merah tersebut, Persib merasa dirugikan karena yang semula unggul terlebih dahulu 1-0 lewat gol David da Silva di menit 11, langsung dibuat keteteran karena harus bermain dengan 10 pemain di laga pekan ke-25 Liga 1 2023/2024. Dan bahkan di penghujung pertandingan, Barito Putra berhasil menyamakan kedudukan setelah pemain pengganti Yuswanto Aditya membobol gawang Kevin Ray Mendoza pada menit 90, alhasil kedudukan menjadi imbang 1-1 hingga peluit panjang dibunyikan. Wasit kali ini harus dievaluasi, karena menurut saya, banyak keputusan yang tidak saya mengerti. Saya sempat pikir apakah semua tidak mengerti aturan, atau mungkin dia, wasit, yang tidak mengerti aturan sepak bola. Jadi silakan evaluasi, ujarnya seusai pertandingan berakhir pada Jumat, tanggal 23 Februari tahun 2024. Di sisi lain, Hodak sendiri mengaku sangat kecewa dengan keputusan wasit Ervan saat timnya bertanding dengan Barito Putra di Stadion Sultan Agung, Bantul. Namun dirinya memilih untuk langsung melayangkan surat resmi dibandingkan berbicara tentang wasit. Kami hanya tidak senang dengan kepemimpinan wasit, Ervan, kami akan mengajukan keberatan secara resmi atas hal itu. Saya sebenarnya ingin berbicara banyak mengenai wasit, tetapi saya tidak bisa, kata Hodak. Di sisi lain hasil imbang atas Barito Putra, membuat Persib bertahan di posisi ketiga klasemen sementara dengan 42 poin. Tak hanya itu, hasil imbang ini membuat Pangeran Biru melanjutkan tren tanpa kemenangannya di kompetisi Liga 1 2023/2024. Tercatat dalam 5 pertandingan terakhir, Persib hanya mampu meraih 4 imbang seperti saat melawan PSM Makassar, tanggal 4 Desember tahun 2023, Bali United,
tanggal 18 Desember tahun 2023, Persis Solo, tanggal 4 Februari tahun 2024, dan Barito Putra, tanggal 23 Februari tahun 2024, sedangkan satu pertandingan lagi, harus mengalami kekalahan saat melawan Persik Kediri, tanggal 10 Desember tahun 2023. Di kartu merah wasit, Alberto Rodriguez singgung soal ketidakadilan, absen di laga Persib vs PSIS. Pemain bertahan Maung Bandung, Alberto Rodriguez memberikan komentarnya setelah menjadi korban salah kartu pada duel Barito Putra vs Persib Bandung di Pekan 25 Liga 1 2023/2024. Sebagaimana diketahui pada laga Persib Bandung melawan Barito Putra di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat, tanggal 23 Februari tahun 2024 berakhir dengan skor 1-1 setelah tim besutan Bojan Hodak hanya bermain dengan 10 orang pemain. Ya, Persib Bandung yang membidik kemenangan dan sempat unggul justru harus menerima kenyataan pahit setelah di menit akhir mampu disamakan 1-1 oleh Barito Putra. Salah satu penyebabnya adalah insiden diusirnya Alberto Rodriguez di menit 70 oleh wasit setelah diberi kartu merah. Bek bertahan Persib Bandung lainnya, Nick Kuiper sebelumnya sudah melakukan pelanggaran lebih dulu ke pasar striker Barito Putra. Nick Kuiper yang mulanya mendapat kartu kuning jelang akhir babak pertama itu ditengarai akan menjadi pemain Persib Bandung yang akan kembali di kartu oleh wasit. Tetapi dugaan itu meleset. Wasit malah memberikan kartu merah pada Alberto Rodriguez yang terlibat dalam insiden pelanggaran kepada pemain Barito Putra tersebut. Imbasnya, Persib Bandung pun akhirnya hanya bermain dengan 10 orang pemain sampai pertandingan melawan Barito Putra berakhir. Namun celakanya, Persib Bandung justru kebobolan setelah Alberto Rodriguez di kartu merah dan mengakhiri pertandingan Pekan 25 lewat skor imbang 1-1. Merespon apa yang dialaminya di laga Persib Bandung lawan Barito Putra, Alberto Rodriguez pun sempat angkat bicara soal kartu merah yang dinilainya penuh kontroversi. Menukil dari postingan akun Instagram pribadi @albertogesmartin, Sabtu, tanggal 24 Februari tahun 2024, bek era Luis Milla itu tak terima dan memprotes keputusan wasit yang dianggapnya tidak sportif. "I never like injustices. There are decisions and situations that we can never control but we have to keep working so that everything is put in its place." Saya tidak suka ketidakadilan, di mana ada keputusan dan situasi yang tidak bisa kita kendalikan namun kita tetap harus bekerja untuk memastikan semua hal berada dalam tempat yang benar. Red, tulis Alberto Rodriguez dalam akun Instagram miliknya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengatakan, timnya seharusnya bisa meraih kemenangan dari Barito Putra. Namun, kenyataannya harus puas bermain imbang 1-1 dengan tuan rumah. Dalam pertandingan ini, Persib Bandung unggul terlebih dahulu melalui gol David da Silva menit 11. Tetapi, Barito Putra mampu menyamakan kedudukan dan bisa mencetak gol lewat aksi Yuswanto Aditya menit 89. Dengan hasil tersebut, Persib Bandung kini tertahan di peringkat ketiga dengan nilai 42 di klasemen sementara Liga 1 2023/2024. Persib Bandung saat ini tertinggal 2 poin dari PSIS Semarang di peringkat kedua dan 15 poin dari Borneo FC di puncak klasemen. Saya pikir, selama 70 menit kami merupakan tim yang lebih baik dengan mampu menguasai jalannya pertandingan. Kami membuat 1 gol dan beberapa peluang. Jika saja kami bisa mencetak gol kedua, kami bisa memenangi pertandingan, ungkap Bojan Hodak. Namun petaka terjadi di menit 70, setelah wasit Ervan Effendi mengganjar Alberto Rodriguez dengan kartu merah karena dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain Barito Putra. Menurut Bojan, keputusan itu mengubah pertandingan. Persib berkandang di Sijalak Harupat, kepolisian beri imbauan untuk bobotoh. Persib Bandung akan mulai berkandang di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Mulai laga pekan ke-26 menjamu PSIS Semarang. Duel antara dua tim papan atas itu akan digelar Selasa tanggal 27 Februari tahun 2024. Kick-off rencananya pukul 19 waktu Indonesia Barat.
Kombes Pol Kusworo Wibowo Kapolresta Bandung sudah mengimbau sejak dini untuk para pendukung Persib Bobotoh untuk sama-sama menjaga ketertiban dan keamanan demi kelancaran pertandingan. Ini menjadi kali pertama Persib kembali ke Sijalak Harupat sejak terakhir kali ditinggalkan pada musim Liga 1 2020 sebelum COVID-19 melanda. Kami mengimbau kepada teman-teman Bobotoh agar pada saat menyaksikan pertandingan Persib di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, agar mengindahkan dan menjaga keamanan dan kondusivitas daripada pertandingan, imbau Kusworo. Pihak keamanan akan melakukan pemeriksaan secara bertahap sebagaimana yang berlaku sebelumnya saat Persib berkandang di Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Pemeriksaan akan dilakukan beberapa lapis ring yang telah diterapkan. Kami mohon untuk tidak membawa barang-barang terlarang seperti flare, laser point, minuman keras, narkoba, senjata api, senjata tajam, korek, rokok, maupun makanan. Botol minuman pun nanti akan dipindahkan ke plastik, sebut Kusworo. Pemeriksaan juga meliputi tiket gelang demi memastikan hanya Bobotoh bertiket yang bisa masuk ke stadion. Pihaknya tak akan ragu memulangkan Bobotoh yang tak bertiket atau bahkan datang dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol. Kami mohon tidak ada masyarakat atau Bobotoh yang masuk ke pertandingan menyaksikan pertandingan dalam kondisi terpengaruh minuman keras, karena panitia nantinya akan memulangkan bagi Bobotoh atau penonton yang hadir di pertandingan dalam kondisi mabuk, paparnya. Selain itu, sesuai regulasi Liga 1 2023/2024 tahun ini, penonton tim tamu dilarang hadir di stadion mendukung tim kesayangannya. Kepolisian juga mengimbau agar supporter tim tamu tak memaksakan diri datang di stadion. Bagi penonton atau supporter tim tamu berdasarkan aturan PSSI, kami mohon untuk tidak hadir di lapangan stadion. Silahkan teman-teman menyaksikan di stasiun televisi yang menyiarkan. Sama-sama kita jaga keamanan Kabupaten Bandung, imbaunya.